Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pecahan desimal. Nah, bagi kalian yang memiliki atau memegang buku paket matematika, silakan dibuka bukunya halaman 25. Baik, kita mulai materinya. Pecahan desimal adalah pecahan dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10 dan kelipatannya. Kelipatan dari 10 itu 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari pecahan desimal. 0,7, 0,45, 0,125, dan lain sebagainya. Jadi pecahan desimal itu adalah suatu bilangan yang memiliki koma. Ya, ingat ya, pecahan desimal itu adalah suatu bilangan yang memiliki koma. Nah, ini dibacanya 0,7. Baca 0,45. Selanjutnya dibaca 0,125. Nah, kemudian pecahan desimal dan bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan desimal itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi begini, ketika di belakang koma itu ada satu angka, maka itu adalah pecahan per 10. Ya. Kalau misalnya angkanya 1 di belakang koma, berarti nanti penyebutnya itu adalah 10. Selanjutnya, jika 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya itu adalah 100. Kemudian, jika di belakang komanya itu ada 3 angka, maka nanti penyebutnya itu adalah 1000. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di belakang komanya itu ada 4 angka? Nah, otomatis maka bilangan tersebut akan memiliki penyebut 10.000, begitu. Jika kita masukkan ke dalam angka, contohnya seperti ini ya, 0,7 berarti 7 per 10. Nah, bilangan 0,7 ini jika kita ubah menjadi bentuk pecahan adalah 7 per 10. Kenapa 7 per 10? Karena di belakang komanya ini hanya ada satu angka. Maka dari itu penyebutnya adalah 10. Kemudian 0,45 karena di belakang komanya ini ada dua angka, maka bilangan desimal ini ketika diubah menjadi pecahan biasa yaitu memiliki penyebut 100. 0,125. Lihat di sini ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Maka penyebutnya adalah 1000. Kemudian ini 125 dari mana, Pak? 45 dari mana? 7 dari mana? Nah, 7, 45, 125 ini dari bilangan yang ada di belakang komanya tadi. Ini kan bilangan di belakang komanya ada 7 nih. Kemudian di depan komanya ada 0 ya. Begitu. Jadi kalau misalnya yang di depan komanya itu 0, ini nolnya nggak usah dibawa ke pembilangnya. Jadi cukup 7-nya aja yang dibawa ke sini ya. Begitu. Ini pun sama, depannya 0 nih, di depan komanya 0. Maka yang dibawa ke pembilangnya itu atau dipindahkan ke pembilangnya hanya cukup bilangan 45-nya saja, begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada contoh seperti ini, 1,75, begitu. Ini kalau misalnya kita ubah ke bentuk pecahan biasa bagaimana? Langkah pertama, kita lihat dulu. Angka di belakang komanya ada berapa? 1, 2. Maka penyebutnya adalah 100. Kenapa 100? Karena angka yang ada di belakang komanya itu ada 2 angka ya. Selanjutnya, kita pindahkan semua angka-angka yang ada di sini menjadi pembilang ya. Pak, kok kenapa nggak 75-nya aja yang dipindahkan ke sini, tetapi harus semua angka? Karena ya, satuannya yang ada di sini atau bilangan yang ada di depan komanya adalah bilangan yang bukan 0. Bilangan bukan 0 itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya yang bukan bilangan 0, maka harus dipindahkan ke pembilang semua dan menghilangkan
komanya. Jadi di sini 175 begitu ya. Jadi 175-nya ini kita pindahkan semua. Contoh lagi misal kita punya 2,21 ya. Penyebutnya berapa? Lihat, 1, 2. Dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Kemudian pembilangnya berapa? Semua bilangan yang ada di sini kita pindahkan ke pembilang. Karena angka yang di depan komanya bukan 0 ya. Pindahkan semua 2, 2, 1. Begitu, paham ya? Mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Di sini ada A 0,15, B 1,25, C 0,225. Ya, kita masukkan ke dalam bentuk tabel ini. 0 ini nilainya adalah satuan. 0 ini nilainya satuan. 1 ya ini nilainya per 10. 5 nilainya per 100 ya. 1 ini nilainya adalah satuan. 2 nilainya per 10. 5 di sini nilainya per 100 ya. Oke, kita langsung masukkan ke tabel yang ada di sini. Dari nomor A dulu. A0 ini nilainya satuan, otomatis adanya di sini ya. Begitu. Kemudian lanjut ke angka 1 di sini. 1 ini nilainya 1/10. Otomatis masuk ke tabel yang ada di sini. Kemudian 5 ini nilainya adalah 1/100 ya. Maksud dari 1/10 dan 1/100 itu apa, Pak? Maksud dari 1/10, 1/100, 1/1000 ini artinya seperti ini. Bilangan yang menduduki 1/10 itu artinya 1 dibagi 10. Begitu. Ya. Kemudian 1/100 berarti 1 dibagi 100. Di sini nilainya 5, maka 5 dibagi 100. Begitu ya. Paham? Kalau misalnya di sini nilainya 7 berapa, Pak? Berarti 7 dibagi 100. Kalau misalnya ini dan seterusnya. Kalau 1/1000, misalnya di sini nilainya 7, berarti 7 dibagi 1000. Begitu ya. Kalau kita konversikan ke bilangan desimal, maka ini 0,007. Tinggal kita balikan aja. Ini 0-nya ada 3, kita simpen. 0-nya 3 di depan. 1, 2, 3. Kemudian si 7-nya ini kita pindahkan ke paling belakang. Setelah itu kita simpan satu angka di belakang koma. Begitu. Ya. Lanjut ke yang B, 1,25. 1 ini nilainya apa? Ya, betul, satuan ini ya. Kemudian 2 nilainya 1/10 dan 5 nilainya 1/100. Kemudian yang C, nilai satuannya berapa? Ya, 0. Kemudian 2 ini nilainya apa? 1/10. 2 selanjutnya nilainya 1/100 dan 5 ini nilainya adalah 1/1000. Nah, jadi kalau misalnya bilangan-bilangan yang ada di sini akan kita ubah menjadi pecahan, contohnya seperti ini. 0,15 ya, akan kita ubah menjadi pecahan nih, ya. Langkah pertama kita hitung dulu ada berapa angka di belakang koma. Koma ini koma ya. 1, 2 ya, berarti 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma jadi penyebutnya adalah 100. Kemudian kita pindahkan semua bilangan yang ada di sini menjadi pembilang. Karena ini yang di depan komanya 0, maka 0 nggak usah dibawa. Maka hanya cukup angka 1 dan angka 5-nya aja yang dibawa. Jadi 0,15 bilangan pecahan biasanya adalah 15/100. Selanjutnya 1,25. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Kita pernya dulu gambar. Lihat di belakang koma ada berapa angka?
1, 2. Maka penyebutnya, iya betul, 100. Kemudian pembilangnya berapa, Pak? Semua bilangan yang ada di sini kita pindahkan atau kita ubah menjadi pembilang. Ada berapa aja angkanya? 1, 2, 5. Kok komanya nggak dibawa, Pak? Nggak usah, karena ini kan udah diubah menjadi bilangan pecahan. Begitu. Ya. Satu lagi nih, 0,225. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, ingat, hitung angka yang ada di belakang koma. Ada berapa? Di sini 1, 2, 3. Kalau 3 berarti per 1000 ya. Gitu. Kalau satu angka di belakang koma per 10, dua angka di belakang koma per 100, kalau tiga angka per 1000. Setelah itu, pindahkan semua bilangan yang ada di sini menjadi pembilang. Karena di sini satuannya atau angka di depan komanya ini 0, maka cukup pindahkan yang ada di belakang koma aja yang bukan 0. Jadi 2, 5. Maka dari itu 0,225 ketika diubah menjadi pecahan biasa 225 per 1000. Paham? Baik, lanjut. Nah, di sini mengubah pecahan ke dalam desimal. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam desimal, kita harus mengubah penyebut ini ya, mengubah penyebut ini menjadi kelipatan 10. Kelipatan 10 itu bisa 10, bisa 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, maka ya 1/2 ya kali berapa nih? Per 10. Per 10 dulu nih, kira-kira 2 dikali berapa hasilnya 10? Ya, dikali 5. Jika bawah dikali 5, maka atas pun harus dikali 5. Ya, 2 dikali 5 udah hasilnya 10. Kemudian 1 dikali 5 hasilnya 5. Ya, setelah itu, kalau penyebutnya 10, berarti yang di belakang komanya itu ada satu angka. Di sini ada 5 aja, cukup koma. Nah, ini berapa, Pak? Kan ini nggak ada lagi, di atasnya cuma ada 5 aja. Kita simpan 0. Maka dari itu 1/2 jika kita ubah menjadi pecahan desimal adalah 0,5. Lanjut. 22 per 10 ya. Nah, kalau 22 per 10 karena penyebutnya ini udah 10 ya, tinggal kita ubah menjadi bilangan desimal. Ingat, kalau misalnya penyebutnya 10 berarti di belakang komanya ada satu angka. Tulis dulu 2 ya, 2 nih yang belakang dulu. Pindahkan ke sini, kasih koma, kemudian yang depannya baru pindahkan. Jadi 22 per 10 itu adalah 2,2. Gitu ya. Selanjutnya 3/4. 4, lihat di sini. Penyebutnya ini kan belum kelipatan 10 ya. Kita harus ubah dulu ke dalam kelipatan 10. Baik itu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kira-kira 4 dikali berapa yang hasilnya 10? Ada nggak? 1 kali 4 berapa? 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Udah lebih dari 10. Nggak ada kan kelipatan, nggak ada kan perkalian 4 yang hasilnya 10. Maka dari itu kita langsung ke kelipatan 10 selanjutnya yaitu 100. 4 kali berapa hasilnya? 100. Ya. 3/4 dikali titik-titik sama dengan 100. Ada ya, 4 dikali 25 hasilnya 100. Kalau bawah dikali 25, maka atas pun harus dikali 25. Ya, kemudian kita tinggal kalikan. 3 kali 25 berapa? Iya,
75. Setelah itu kita konversikan atau kita ubah menjadi bilangan desimal. Lihat di sini. Kalau penyebutnya 100 berarti yang di belakang komanya ada 2 angka. Tulis dulu 5, 7, baru koma. Ini nggak ada lagi Pak angkanya. Berarti simpan di sini 0. Maka 3/4 adalah 0,75. Selanjutnya 3/7. Nah, ketika kamu menemukan bilangan seperti ini ya, pecahan dengan bentuk yang tidak bisa dicari penyebutnya itu kelipatan 10, maka caranya dengan menggunakan pembagian rumah. Pembagian bentuk rumah ini seperti ini. 3 dibagi 7. Begitu ya. 3 bagi 7 berapa? Bisa nggak? Nggak bisa. Simpan 0, kasih koma. Ditambah 0 di belakang 30. Ya, 30 dibagi 7 berapa? 4. Ya, 4 dikali 7, 28. Dikurangi sekarang. 0 dikurangi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Pinjam ke sini 1. Jadi 10. 10 kurangi 8, 2. Ini tadi udah dipinjem ya. Berarti ini kan tinggal 2 nih. Ya, 2 kurangi 2, 0. Udah. Nah, 2 dibagi 7 nggak bisa. Karena ini udah ada komanya, maka di sini tinggal kita simpan 0. Ya, atau tambahkan 0. 20 dibagi 7 hasilnya 2. Ini kan 20 dibagi 7 tuh nggak bisa ya. Jadi caranya cari perkalian 7 berapa yang hasilnya itu mendekati 20. 7 kali 2 kan 14 ya. Itu mendekati 20, tetapi tidak boleh lebih dari 20. 7 kali 3 itu 21, berarti bukan. Ya, mendekati 20, tetapi tidak lebih dari 20, yaitu hasilnya 2 nih. 2 dikali 7 hasilnya 14, kurangi lagi. 20 kurangi 14 berapa? Iya, 6. Ya, 6 dibagi 7 nggak bisa. Tambah 0 ya. Kemudian 60 dibagi 7. Ya, nggak bisa kan? Jadi cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 60. Hasilnya adalah 8. Kenapa 8? Karena 7 kali 8 itu hasilnya kan 56. 56 mendekati 60 ya. 8 kali 7, 56. Kurangi lagi, 60 kurangi 6, hasilnya 4. 4 bagi 7 nggak bisa, tambah 0 ya. 40 dibagi 7, perkalian 7 yang mendekati 40, berapa? Iya, 5. Ya, 5 kali 7, 35. Dikurangi lagi, ini hasilnya 5. Nah, kalau kita terus operasikan, terus kita bagikan, ini nggak bakal habis-habis. Kalau kamu menemukan seperti ini, cukup di bawahnya itu 2 angka di belakang koma. Jadi cukup sampai di sini aja nih di bawahnya, ya. Maka 3/7 sama dengan 0,42. Begitu ya. Paham? Lanjut. Nah, di sini ada latihan. Masukkan nilai dari bilangan desimal berikut. Contoh 0,87. Tinggal kamu masukkan ke sini. 0, ini kan nilainya satuan. Masukkan 0. 8 nilainya per 10. Masukkan di sini 8. 7 ya nilainya 1/10. Masukkan di sini. Begitu ya. Selanjutnya kamu tinggal masukkan nih, kerjakan ya. Caranya seperti ini, seperti yang A. Ya. Latihan nomor 2, ubahlah bilangan desimal berikut ke dalam bentuk pecahan. A 0,7, B 3,16, E 0,375. Caranya contohnya udah dibahas kan di slide sebelumnya. Nomor 3, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. 2/5, B 9/12. Ya. Untuk contohnya udah dibahas di slide sebelumnya.
Ini yang tabel ini contoh untuk nomor 1 ini ya. Nah, ini untuk contoh nomor 2 nih, ini ya. Ini nih, ini contoh nomor 2. Kemudian ini contoh nomor 3. Ya, contoh latihan soal nih, contoh latihan soal nomor 3 ini, contoh latihan soal nomor 2 ini, dan contoh latihan soal nomor 1 ini. Paham ya? Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Ya, Bapak simpulkan. Pada hari ini kita telah belajar pecahan desimal. Ya, kemudian kita juga telah belajar bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan dan mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Ya. Kemudian jika ada pertanyaan, Pak, mana aja yang ditulis? Nah, yang ditulisnya ini semua yang ada atau tampil dalam tayangan ini, dalam slide ini kamu tulis. 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 Nah, apalagi ini ya. Ini tulis dan jawab. Ya, contohnya udah ada. Ini tulis dan jawab. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa Bapak ingatkan, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika akan bepergian, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.